Amma ba'd, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia Allah yang senantiasa mengalir kepada kita semua tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, tanpa mengenal pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita wujudkan dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kita wujudkan sebenarnya bekal bagi kita semua untuk kehidupan akhirat kita. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sesungguhnya mereka telah menyiapkan bekal-bekal mereka untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa beruntung di dalam hidupnya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada suatu amalan yang apabila kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah, maka Allah pasti akan melimpahkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan-pertolongan di dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan di dalam kehidupan kita. Amalan yang satu ini biasa kita kerjakan, tetapi tidak semua orang berusaha dengan penuh keyakinan untuk memperbaiki ibadah itu dalam keseharian. Ibadah itu adalah ibadah sholat. Sholat ini adalah ibadah yang paling istimewa, yang senantiasa diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya dan senantiasa memperbaiki sholatnya, maka pasti Allah akan menganugerahkan banyak kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, manakala kita menginginkan kebaikan dan keberuntungan, maka kita tidak pernah berhenti untuk memperbaiki sholat, sehingga sholat yang kita tunaikan itu mencapai sholat yang khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Allah menggarisbawahi kepada kita orang-orang yang beriman bahwa sholat yang ditunaikan dengan khusyuk sesungguhnya sholat yang akan membawa banyak keberuntungan, banyak kesuksesan di dalam hidup kita dunia ini maupun nanti di akhirat. Karena itu setiap orang yang beriman harus berusaha bagaimana bisa meraih sholat yang khusyuk. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang khusyuk adalah sholat yang mampu menghadirkan jiwa raga kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kita di dalam sholat kita itu banyak mengingat Allah, banyak berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat, pikiran dan jiwanya itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki harapan-harapan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Pertanyaannya adalah, apakah kita ketika melaksanakan sholat memiliki perasaan seperti itu? Karena di dalam surat Toha ayat 14 Allah mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat dalam rangka untuk mengingatku. Maka orang-orang yang beriman senantiasa berusaha bagaimana sholatnya bisa khusyuk, terutama di dalam menjalankan sholat demi waktu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang khusyuk ini ada beberapa langkah-langkah yang mesti kita tempuh. Yang pertama, ketika kita menginginkan sholat kita khusyuk adalah isbahul wudu, senantiasa menyempurnakan wudu. Kalau orang mau sholat, maka wudunya harus disempurnakan, betul-betul membasuh anggota wudu secara sempurna, dan tidak ada air yang menghalangi ke anggota wudu yang dibasuh. Semuanya sempurna, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah wudu. Jadi wudu ini itu harus dilakukan secara sempurna, rukunnya, sunnahnya dikerjakan itu, sehingga wudu ini menjadi wudu yang sempurna. Karena wudu itu mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Mata yang memandang, tangan yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar, kaki melangkah kepada tempat yang kurang baik, telinga yang mendengarkan sesuatu yang dosa. Maka ketika orang itu benar-benar wudu dengan sempurna, Allah menggugurkan dosa-dosa itu, sehingga menghadap Allah hatinya bersih. Maka kalau hati ini bersih, akan bisa mengingat Allah lebih banyak daripada orang yang wudunya kurang sempurna. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang baik yang kita miliki. Paling baik pakaian kita apa? Badan kita bersih. Tempat yang kita persiapkan untuk sholat juga tempat yang bagus, bersih, wangi. Sarana kita untuk sholat itu harus mendukung. Kalau kita sholat di masjid, masjidnya juga bagus, mendukung. Karena memang seperti itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaian kalian yang baik, inda kulli masjidin, setiap kalian memasuki masjid. Allah perintahkan kepada kita ketika kita berangkat ke masjid, untuk menuju masjid, maka kita menyiapkan pakaian yang paling baik yang kita miliki. Karena berbeda ketika orang itu badannya bersih, pakaiannya bersih, bagus, kemudian tempatnya bersih, gitu, suasananya itu tidak bisik, maka ini akan mendukung kehusyukan kita.
mendukung kehusukan kita di dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa meraih kehusukan? Langkah yang ketiga adalah senantiasa memahami bacaan-bacaan yang kita baca tatkala kita sholat. Orang Islam itu sejak balik sampai kemudian meninggal melaksanakan sholat harus mampu meresapi makna-makna bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, sehingga itu akan memfokuskan pikiran dan hati kita untuk mengingat Allah, berharap kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang bacaan-bacaan yang selama ini kita gunakan untuk sholat harus bisa kita resapi, kita renungkan, kita mengerti maknanya. Karena itu yang akan menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mohon ampunan, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, sayangilah saya ya Allah, rahmati saya, wajburni, tutupi kekurangan dan kesalahan-kesalahan saya, tutupi, wahdini, berikanlah hidayah kepada saya. Sehingga kita berdoa itu bukan semata-mata ucapan lisan, tetapi hati kita yang banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terutama suratan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Kita juga memahami, meresapi maknanya ketika kita sholat. Jadi itu sarana gitu, agar supaya kita bisa lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita minta sesuatu kepada Allah tatkala kita sholat, ketika membaca surat Al-Fatihah. Karena kita manusia ini membutuhkan banyak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah yang keempat supaya sholat kita itu khusyuk adalah itu banyak-banyak membaca Al-Quran dan zikir. Karena bacaan Al-Quran dan zikir itu akan mengkondisikan jiwa kita itu untuk ingat Allah dan menjadikan hati ini semakin bersih. Kalau hati kita itu bersih, mudah mengingat Allah, dan kita senantiasa mengingat kehidupan akhirat, kehidupan sesudah mati. Tapi kalau hati kita ini jarang baca Quran, jarang zikir, maka hati kita itu akan gelisah ketika kita menunaikan sholat, tidak sanggup untuk menghadap yang maha suci karena jiwa kita itu kotor. Maka orang-orang yang beriman ketika ingin memperbaiki sholatnya, maka memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian langkah yang kelima, agar kita bisa meraih kehusyukan di dalam sholat kita, adalah memakan makanan yang halal. Ini penting, ini memakan makanan yang halal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai semua utusan, wahai para utusan, makanlah dari makanan-makanan yang halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rizki yang halal yang kami anugerahkan kepada kalian. Setelah kalian makan rizki yang halal, washkurulillah, bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu benar-benar menyembah kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita ini orang-orang yang beriman, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daging yang tumbuh dalam tubuh ini mestinya daging yang baik, yang halal. Karena Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Di dalam redaksi yang lain Rasulullah mengatakan kullu jasadin nabata min haramin fannaru aula bihi, setiap jasad tubuh manusia yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih pantas baginya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa dzakara rajulu yutilu safar ash'as akbar. Rasulullah itu menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh karena melewati padang pasir, maka rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi dengan debu. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, gitu, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba lahu lidzalik. Sementara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang musafir itu adalah orang yang dikabulkan doanya. Orang yang kemudian menyebut asma Allah, orang yang dikabulkan doanya. Tetapi kata Rasulullah, bagaimana doanya dikabulkan sementara makanannya haram, pakaiannya haram, minumnya haram, dan dia kemudian menggunakan sarana-sarana untuk ibadah dari yang haram? Bagaimana doanya dikabulkan? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kalau kita berpuasa, ayat puasa dimulai dari 183 surat Al-Baqarah sampai ayat 187. Di 188 setelah Allah menjelaskan panjang lebar tentang ayat puasa, Allah tutup, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, kemudian kalian pergi ke hakim, para hakim itu dengan harta itu untuk menyuapnya. Litakulu fariqum min amwalin nas, agar kalian itu memakan sebagian harta dari manusia, bil ismi, dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan setelah Ramadan kita jalankan, Allah memberikan ketakwaan di dalam hati kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan di dalam batin ini untuk meningkatkan ketakwaan itu sampai kita bertemu Ramadan kembali, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak meraih keuntungan dunia dan akhirat, khususnya di dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhusyukan di dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.